Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Tendri Rabiatul Maharani dengan NIM 225790003 Program Studi Perdagangan Internasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang lahirnya ilmu ekonomi. Baik, yang pertama itu istilah ekonomi. Kata ekonomi sendiri berasal dari kata berbahasa Yunani oikos yang berarti keluarga, rumah tangga, dan nomos yang berarti peraturan, aturan, hukum. Dan secara garis besar diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonom adalah orang yang menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dijelaskan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu tentang produksi, distribusi, konsumsi barang, serta berbagai masalah yang bersangkutan dengan hal tersebut, mulai dari tenaga kerja, pembiayaan, dan keuangan. Jika dilihat secara garis besar, ilmu ekonomi merupakan ilmu pengetahuan tentang kegiatan sosial manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang diperoleh dari lingkungan. Sering disebut juga sebagai teori ekonomi klasik. Menurut Adam Smith, ilmu ekonomi sebagai cabang ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya mengalokasikan berbagai sumber daya terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Sejak ditulis dan diterbitkannya buku berjudul The Wealth of Nations pada tahun 1776 oleh Smith, ilmu ekonomi mengalami perkembangan yang pesat. Tahun 1776 itu sering dianggap sebagai tahun kelahiran ilmu ekonomi. Smith pun disebut sebagai Bapak Ilmu Ekonomi. Baik, selanjutnya ruang lingkup ilmu ekonomi ada dua, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro merupakan ilmu ekonomi yang mempelajari bagian kecil atau aspek individual dari kegiatan perekonomian. Analisis ekonomi mikro dalam menggunakan pendapatannya menggunakan analisis konsumen dan produsen dalam menawarkan barang dalam suatu pasar. Ekonomi makro merupakan ilmu ekonomi yang mempelajari keseluruhan perilaku ekonomi yang berkaitan dengan penggunaan faktor produksi yang tersedia secara efisien demi mencapai kemakmuran masyarakat yang maksimal. Teori yang digunakan dalam ekonomi makro adalah teori pendapatan. Baik, selanjutnya cabang ilmu ekonomi. Yang pertama, ilmu ekonomi moneter adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang uang, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya. Kedua, ilmu ekonomi publik adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang kebijakan pemerintah dalam perekonomian. Yang ketiga, ilmu ekonomi industri adalah cabang ilmu ekonomi yang fokus membahas tentang interaksi berbagai perusahaan dalam industri. Yang keempat, ilmu ekonomi internasional adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang kegiatan perekonomian antar negara. Yang kelima, ilmu ekonomi regional adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang interaksi ekonomi antar wilayah dan proses perkembangan suatu wilayah. Yang keenam, ilmu ekonomi SDA adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas masalah dan alokasi sumber daya alam yang optimal menurut ekonomi. Yang ketujuh, ilmu ekonomi SDM adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang faktor produksi tenaga kerja, yakni mencakup sumber daya manusia. Yang kedelapan, ilmu ekonomi syariah adalah cabang ilmu ekonomi yang bertujuan untuk menerapkan ekonomi syariah berdasarkan prinsip-prinsip yang ada di dalamnya. Baik, selanjutnya ada manfaat ilmu ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu membentuk pola pikir rasional. Ilmu ekonomi melibatkan analisis logis dan krisis dalam memahami masalah ekonomi dan mencari solusi yang efisien. Ini melibatkan penggunaan data dan fakta yang akurat untuk mengambil keputusan yang didasarkan pada pertimbangan rasional, bukan hanya berdasarkan emosi atau pendapat subjektif. Yang kedua, menjadi pelaku ekonomi yang baik. Pemahaman yang baik tentang prinsip ekonomi memungkinkan seseorang dapat memanfaatkan peluang ekonomi, menciptakan nilai tambah, dan berkontribusi dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Baik, selanjutnya manfaat ilmu ekonomi dalam bisnis. Yang pertama, memberikan pemahaman atas potensi kebijakan ekonomi. Pemahaman kebijakan fiskal dan moneter dapat membantu pengusaha mengantisipasi perubahan dalam kebijakan pemerintah yang dapat memengaruhi tingkat suku bunga, inflasi, perpajakan, dan pengeluaran publik. Yang kedua, memberikan pemahaman atas keterbatasan kebijakan ekonomi.
membantu pengusaha dan pemilik bisnis memahami keterbatasan yang ada dalam kebijakan ekonomi. Tidak semua kebijakan ekonomi dapat secara langsung menguntungkan semua sektor bisnis.